Halo, jumpa lagi dengan Bina Iman Anak Paroki Serpong, Gereja Santa Monica. Kali ini kita akan bersama-sama mengikuti Yesus di jalan salibnya. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perhatian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus dijatuhi hukuman mati, padahal Dia tidak bersalah. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk menerima dan melakukan semua tugas-tugas kami tanpa mengeluh. Perhentian kedua, Yesus memikul salibnya. Yesus memanggul salib, padahal Dia tidak berdosa. Dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat dan mendoakan teman-teman kami yang sedari kecil sudah harus bekerja demi membantu keluarganya. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Tuhan Yesus, Engkau jatuh untuk pertama kalinya karena menanggung kesalahan kami. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tetap semangat dalam menghadapi kegagalan dan kekecewaan di dalam hidup kami. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Bunda Maria selalu setia menemani Yesus dalam suka dan duka. Marilah kita berdoa. Tuhan, bantu kami agar tidak membuat orang tua kami, terutama ibu kami, menjadi sedih dan kecewa karena kenakalan kami. Mampukan kami agar dapat membuat orang tua kami bangga dan bahagia akan kami, anak-anaknya. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Simon dari Kirene membantu memanggul salib Yesus, meskipun pada awalnya Simon merasa berat melakukannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hati yang dengan rela dan tulus membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kami, terutama teman-teman yang berkebutuhan khusus. Perhentian yang keenam, Veronica mengusapi wajah Yesus. Dengan berani, Veronica menerobos kerumunan orang-orang
yang cuma bisa melihat derita Yesus. Tetapi tanpa takut, Veronika mengusapi wajah Yesus yang berdarah-darah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajari kami mempunyai hati untuk berani menolong sesama kami yang membutuhkan bantuan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh lagi. Bukan hanya karena lelah atau luka yang berdarah-darah, tetapi karena kita yang sering menolak kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu bangkit dan bangkit lagi dari kemalasan dan kenakalan kami. Perhentian yang ke-8, Yesus menghibur para wanita Yerusalem. Meskipun sedang menderita karena memagul salib, Yesus masih bisa menghibur dan menguatkan wanita-wanita yang menangisinya. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajari kami agar kami tidak hanya bisa menuntut orang tua mengabulkan keinginan kami, tetapi bantu kami agar kami bisa mengerti keadaan orang tua dan membuat mereka bahagia. Peristiwa ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Tuhan Yesus jatuh ketiga kalinya, namun dengan sisa kekuatannya, Ia bangkit lagi dan meneruskan memanggul salib. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami di saat kami putus asa dan kecewa. Berilah kami semangat-Mu agar mampu bangkit melawan keputusasaan. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Tuhan Yesus ditelanjangi dan dipermalukan di depan orang banyak. Pakaiannya diundi. Namun, Tuhan Yesus diam saja. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami agar tidak membuat malu teman-teman dan saudara-saudara kami di depan umum. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada salib. Tuhan Yesus dipaku. Ia mengerang kesakitan, tetapi tidak mengeluh. Yesus bahkan berdoa bagi yang telah menyiksa dan memberi ampun pada yang menghinanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, bantulah kami agar kami mampu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Tuhan Yesus wafat di salib. Ia taat menunaikan tugasnya sampai mati di salib. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami
Kami berterima kasih karena Engkau sudah mati demi menebus dosa-dosa kami. Bantu kami agar kami dapat mewartakan bagaimana Engkau hidup dan wafat bagi umat manusia. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Bunda Maria, betapa sedih hatimu menyaksikan derita putramu. Namun kau tetap setia menemani putramu sampai jenazahnya diletakkan di dalam pangkuanmu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria, doakanlah kami agar tetap setia melakukan tugas kami sebagai pelajar di sekolah dan sebagai anak di dalam rumah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi manusia dan wafat bagi kami. Namun kematian tidak menguasaimu, sebab Allah Bapa membangkitkanmu dari kematian, agar kami ikut serta dalam kebangkitannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami dapat bersikap baik dan menjadi pembawa sukacita dalam setiap tindakan kami, sehingga kami layak disebut sebagai pengikut-Mu.